Bayangkan seorang gadis miskin berjalan bertelanjang kaki di trotoar kota yang berkilau oleh gedung-gedung mewah, memeluk keranjang bunga layu sambil menahan perih di kakinya. Di sisi lain jalan, seorang CEO muda miliarder turun dari mobil hitam mengilap dengan wibawa yang membuat semua orang menunduk. Pertemuan mereka yang tak terduga malam itu menjadi awal kisah cinta yang akan mengguncang dua dunia yang begitu berbeda. Dan inilah kisahnya. Di sebuah kota metropolitan yang hiruk-pikuk dengan gedung-gedung pencakar langit, lampu neon yang berkilauan, serta jalanan yang tak pernah tidur, hiduplah seorang gadis bernama Laila, gadis sederhana berusia 21 tahun yang kehidupannya jauh dari kata layak, namun semangat hidupnya tak pernah pudar. Sejak kecil, Laila terbiasa hidup serba kekurangan. Ayahnya sudah meninggal ketika ia masih berusia 10 tahun, meninggalkan ibunya yang sakit-sakitan dan adiknya yang masih kecil. Untuk menyambung hidup, Laila bekerja apa saja, menjadi buruh cuci pakaian, membantu di warung makan, hingga menjual bunga di pinggir jalan. Namun hari itu, kehidupannya mulai berubah tanpa ia sangka. Dengan pakaian sederhana yang sudah sedikit lusuh dan sandal yang baru saja putus di tengah perjalanan, Laila akhirnya berjalan tanpa alas kaki di trotoar sebuah kawasan elit yang sangat kontras dengan penampilannya. Orang-orang yang melintas memandangnya dengan tatapan sinis. Ada pula yang mencibir. Namun Laila tidak peduli, karena yang ia pikirkan hanyalah bagaimana membawa pulang obat untuk ibunya yang sedang demam tinggi. Di saat bersamaan, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan sebuah gedung tinggi yang menjulang. Kaca mobil terbuka, dan seorang pria tampan dengan jas mahal keluar dengan penuh wibawa. CEO muda sekaligus pewaris perusahaan raksasa yang kekayaannya sering dibicarakan di majalah bisnis. Semua orang mengenalnya sebagai pria dingin, arogan, dan sulit ditekati. Namun ada sesuatu pada pandangan matanya ketika tak sengaja melihat sosok Laila yang sedang menunduk, menatap bunga-bunga lusuh di keranjang kecil sambil menahan sakit di kakinya yang lecet karena berjalan tanpa alas. Adrian berhenti sejenak, seolah waktu membeku. Ia biasanya tidak pernah memperhatikan hal-hal sepele, apalagi orang asing yang tak punya nilai dalam bisnisnya. Tapi ada sesuatu dari mata Laila yang penuh keteguhan sekalipun tertutup kesedihan. Tanpa berpikir panjang, Adrian mendekat dan bertanya dengan suara datar. "Kenapa kau bertelanjang kaki di tempat seperti ini? Bukankah kau tahu ini bukan tempat untukmu?" Laila menoleh, kaget, menatap pria asing yang begitu berwibawa hingga membuatnya gugup. Ia ingin menjawab namun suaranya bergetar. "Sandal saya rusak, dan saya harus segera pulang. Tolong jangan usir saya hanya ingin menjual bunga ini." Adrian menatapnya lebih lama, lalu tersenyum tipis. Senyum yang jarang sekali ia keluarkan. "Berikan semua bungamu padaku," ucapnya sambil mengeluarkan dompet dari jasnya. Laila menatapnya tak percaya. "Semua? Tapi bunganya sudah layu, Tuan." Adrian mengangguk, lalu menyerahkan beberapa lembar uang dengan jumlah yang bahkan melebihi harga seluruh bunga yang ia jual dalam seminggu. Laila hampir menolak. Namun pria itu sudah berjalan masuk ke gedung tanpa menoleh lagi. Tangannya gemetar saat menerima uang itu, dan air matanya jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena uangnya, tetapi karena ada seseorang yang untuk pertama kalinya melihat dirinya, bukan hanya penampilannya yang miskin. Sejak hari itu, takdir Laila berubah. Adrian yang biasanya cuek pada orang lain, mendapati dirinya terus memikirkan gadis berambut panjang dengan mata penuh keteguhan itu. Siapa dia sebenarnya? Mengapa seorang gadis sederhana bisa meninggalkan kesan begitu dalam di hatinya? Sementara itu, bagi Laila, pertemuan singkat itu hanyalah secercah keajaiban di hari penuh penderitaan. Ia tidak pernah menyangka pria yang baru saja menolongnya adalah seorang CEO miliarder yang namanya begitu tersohor. Namun pertemuan itu hanyalah awal dari kisah yang jauh lebih rumit. Beberapa hari kemudian, Laila yang bekerja paruh waktu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota kembali bertemu dengan Adrian. Pria itu datang bersama asistennya untuk rapat singkat sebelum menuju bandara. Semua mata memandang takjub pada Adrian, dan Laila yang sedang membersihkan meja mendadak panik saat tatapan pria itu bertemu dengannya. Adrian tersenyum tipis, sesuatu yang membuat karyawati kafe lain langsung iri dan berbisik-bisik.
"Hei, kau kenal dia?" tanya seorang rekan kerjanya. Laila hanya menggeleng gugup. Namun tak lama, Adrian memanggilnya dengan suara tenang namun tegas. "Bisa tolong bawakan kopi hitam untuk saya?" Laila hampir menjatuhkan nampan karena jantungnya berdetak kencang. Dengan tangan gemetar, ia menyiapkan pesanan itu lalu mengantarkannya ke meja. Saat ia meletakkan cangkir, Adrian berbisik pelan namun cukup jelas untuk didengar. "Kita bertemu lagi, gadis bunga." Laila terdiam, wajahnya memanas, tidak tahu harus menjawab apa. Ia menunduk, lalu segera pergi sebelum rasa malu menelannya bulat-bulat. Namun dalam hati, ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah pertemuan ini. Hari demi hari berlalu. Adrian mulai sering mendatangi kafe itu, membuat karyawan lain heran mengapa seorang CEO sebesar dirinya mau repot-repot datang ke tempat sederhana itu. Gosip mulai beredar, dan Laila yang menjadi pusat perhatian merasa tidak nyaman. Ia tidak ingin kehidupannya yang tenang terguncang oleh pria yang dunia dan kehidupannya begitu jauh berbeda. Namun semakin ia berusaha menjauh, semakin besar pula rasa penasaran Adrian. Konflik mulai muncul ketika Marisa, tunangan Adrian yang berasal dari keluarga konglomerat, mulai mengetahui kehadiran Laila. Dengan penuh amarah dan rasa cemburu, Marisa mendatangi kafe itu dan mempermalukan Laila di hadapan banyak orang. "Beraninya kau mendekati pria seperti Adrian? Kau pikir dia akan benar-benar peduli pada gadis miskin seperti kau? Kau hanyalah noda di sepatunya," kata Marisa dengan nada menghina. Laila hanya bisa menunduk, menahan air mata, sementara orang-orang di sekitarnya berbisik-bisik. Adrian, yang kebetulan datang terlambat, melihat kejadian itu dan dengan dingin menarik tangan Marisa. "Jangan pernah lagi bicara seperti itu di depanku. Dan jangan ganggu dia." Semua orang terdiam, terkejut melihat seorang CEO muda menegur tunangannya demi membela seorang pelayan kafe miskin. Sejak saat itu, dunia Laila benar-benar kacau. Ia menjadi bahan gosip, disukai sekaligus dibenci, sementara Adrian semakin gencar mendekatinya. Laila berusaha menjauh karena ia merasa perbedaan status sosial di antara mereka terlalu besar. Namun Adrian tidak menyerah. Justru semakin banyak rintangan, semakin ia yakin bahwa gadis bertelanjang kaki yang pertama kali ia lihat di trotoar itulah yang mampu menembus dinding dingin di hatinya. Namun semakin besar cinta itu, semakin banyak pula konflik yang datang. Dari keluarga Adrian yang menentang, dari Marisa yang tidak mau menyerah, hingga rahasia masa lalu Laila yang perlahan terbongkar. Sebuah rahasia yang bisa menghancurkan segalanya. Apakah cinta seorang gadis miskin dan seorang CEO miliarder bisa bertahan menghadapi badai sebesar itu? Ataukah mereka harus rela kehilangan satu sama lain demi dunia yang tak bisa mereka satukan? Hari-hari setelah insiden di kafe membuat nama Laila semakin menjadi bahan pembicaraan. Foto-fotonya bersama Adrian tersebar di media sosial, meski hanya sekadar foto Adrian terlihat berbicara padanya atau saat ia mengantarkan kopi. Namun gosip yang beredar semakin liar, dari yang menyebut Laila sebagai gadis oportunis, penggoda, bahkan sampai ada yang menuduh ia sengaja mendekati Adrian demi uang. Laila yang sederhana dan polos merasa dunianya terbalik. Ia menangis dalam diam, takut pada cibiran orang, namun ia tetap bekerja untuk ibunya yang sakit dan adiknya yang masih kecil. Adrian yang tahu kabar itu justru semakin bertekad melindunginya. Namun tekad itu menghadapi rintangan besar ketika keluarga Adrian mengetahui hubungan spesialnya dengan seorang gadis miskin tanpa latar belakang. Ayah Adrian, seorang pengusaha kawakan, memanggilnya ke ruang kerja megah di rumah keluarga besar mereka. "Adrian, kau sudah gila. Kau pewaris perusahaan ini, masa depan keluarga kita, dan kau memilih seorang gadis miskin tanpa pendidikan. Apa yang orang lain akan katakan?" Suara ayahnya tegas, penuh amarah. Adrian menatap ayahnya dengan mata dingin. "Aku tidak peduli apa kata orang. Dia punya hati yang jauh lebih berharga daripada semua kekayaan ini." Namun ibunya yang lembut ikut menimpali. "Nak, ibu tahu kau jatuh cinta. Tapi cinta saja tidak cukup untuk menjaga bisnis sebesar ini. Laila tidak akan tahan dengan dunia kita. Kau akan menghancurkan hidupmu sendiri dan juga hidupnya." Kata-kata itu menusuk hati Adrian, namun justru membuatnya semakin yakin bahwa cinta bukan soal status. Saat ia keluar dari ruangan itu, ia tahu bahwa pilihannya hanya dua, menyerah pada tekanan keluarga
atau memperjuangkan Laila dengan segala konsekuensinya. Sementara itu, Laila sendiri menghadapi badai berbeda. Marisa, yang tidak terima ditinggalkan begitu saja, menyewa orang untuk menyelidiki masa lalu Laila. Hingga suatu hari, rahasia itu terbongkar. Ayah Laila yang meninggal ternyata dulunya adalah sopir pribadi keluarga kaya tempat Adrian berasal, dan ia dipecat dengan tidak hormat karena dituduh menggelapkan uang perusahaan. Tuduhan yang menghancurkan keluarganya. Fakta ini menjadi senjata Marisa untuk mempermalukan Laila. Dalam sebuah pesta gala yang dihadiri para pengusaha besar, Marisa dengan licik membocorkan fakta itu di depan banyak orang. Kalian tahu siapa Laila itu? Dia anak dari seorang pencuri yang dulu membuat malu keluarga ini. Jadi pantas saja dia mendekati Adrian, darah pengkhianat memang tidak bisa bohong. Ucapan itu membuat semua orang terdiam, lalu riuh dengan bisik-bisik penuh cemoohan. Laila yang ikut hadir karena dipaksa Adrian mendampinginya, hanya bisa berdiri dengan wajah pucat dan air mata yang mengalir deras. Ia merasa seluruh dunia runtuh menimpanya. Ia ingin lari, namun Adrian berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Cukup, Marisa." Suara Adrian menggelegar, membuat ruangan itu sunyi. "Ayah Laila bukan pencuri. Aku sudah menyelidikinya. Semua tuduhan itu hanyalah permainan kotor Dewan Perusahaan saat itu, agar mereka bisa menyingkirkan orang yang jujur. Dan jika kalian masih menghakimi Laila karena masa lalu keluarganya, maka kalian tidak pantas ada di lingkaranku." Semua orang terdiam. Tak menyangka Adrian berani menentang keluarganya, Dewan Perusahaan, bahkan calon istrinya di depan umum demi membela Laila. Namun meski ia begitu gagah, Laila merasa tak pantas. Malam itu setelah pesta usai, ia menatap Adrian dengan mata penuh luka. "Aku tidak bisa, Adrian. Aku tidak bisa menghancurkanmu. Dunia kita terlalu berbeda. Aku hanya gadis miskin dengan masa lalu kotor. Kau tidak seharusnya jatuh ke dalam jurang ini bersamaku." Adrian memenek wajahnya dengan kedua tangan, menatapnya dalam-dalam. "Laila, kau yang tidak mengerti. Aku yang selama ini hidup di puncak kekuasaan, uang, dan kemewahan, justru merasa hampa. Kau yang pertama kali membuatku merasa hidup. Jika aku harus kehilangan semuanya untuk bersamamu, aku rela." Kata-kata itu membuat hati Laila bergetar. Namun ketakutannya masih besar. Ia berlari meninggalkan Adrian malam itu tanpa sepatah kata. Berhari-hari Adrian mencari, hingga akhirnya ia menemukan Laila di rumah sakit kecil tempat ibunya dirawat. Tubuh ibunya semakin lemah, dan Laila sibuk menjaga sambil tetap bekerja. Adrian mendekat, dan kali ini tidak hanya sebagai pria yang jatuh cinta, tapi sebagai seseorang yang ingin menjadi bagian dari hidupnya. Ia membantu membayar perawatan ibunya, membantu adiknya melanjutkan sekolah, dan diam-diam membuktikan bahwa ia tidak hanya jatuh cinta pada Laila, tapi juga pada keluarganya. Perlahan hati Laila luluh. Ia menyadari bahwa Adrian bukan hanya pria kaya yang tersentuh oleh kisah sedihnya, melainkan seseorang yang benar-benar mencintainya dengan tulus. Meski banyak pihak masih menentang, cinta mereka semakin kuat. Hingga akhirnya Adrian mengambil keputusan besar. Ia melepaskan pertunangan dengan Marisa secara resmi dan berhadapan langsung dengan keluarganya. "Jika kalian tidak bisa menerima Laila, maka aku akan membangun jalanku sendiri. Aku tidak butuh perusahaan ini untuk membuktikan siapa aku." Keputusan itu mengejutkan banyak pihak, namun Adrian tetap teguh. Laila yang mendengar itu menangis. "Adrian, kau gila. Kau rela menghilangkan segalanya hanya demi aku." Adrian menyesal. "Kekayaan bisa aku bangun lagi, tapi mencintaimu adalah kesempatan yang hanya datang sekali dalam hidupku." Kata-kata itu membuat Laila akhirnya menyerah pada hatinya. Ia menggenggam tangan Adrian erat, menatapnya dengan mata penuh air mata, namun kali ini bukan karena sedih, melainkan bahagia. Meski jalan yang mereka pilih penuh duri, mereka melaluinya bersama. Tahun berlalu, Adrian benar-benar membuktikan kata-katanya. Ia membangun perusahaan baru dengan caranya sendiri, dan Laila selalu di sisinya. Dari gadis miskin bertelanjang kaki yang dulu hanya bisa menjual bunga layu di trotoar, kini ia menjadi wanita yang berdiri sejajar dengan seorang pria yang rela mengorbankan segalanya demi cintanya. Dan meski dunia pernah menertawakan mereka, akhirnya dunia pula yang melihat bahwa cinta sejati memang bisa mengalahkan segalanya. Tamat.